Kajian Islam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwatul iman pemirsa Wasal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini dengan tema kita yaitu pintu masuk setan dan jin ke dalam tubuh manusia. Bersama narasumber kita yaitu Ustaz Husain Mubarak. Dan saat lagi kita akan sama-sama mendengar bacaan ayat-ayat Ruqyah Syariah akan dibacakan langsung oleh Ustaz Husain Mubarak MA. Mungkin jika Anda sudah bersiap-siap di depan layar kaca Anda, mungkin Anda juga bisa yang masih merokok mungkin bisa mematikan rokoknya, atau di rumahnya masih ada patung, boneka, segera disingkirkan terlebih dahulu, disimpan saja boneka dan patung tersebut, tidak usah dipasang lagi, karena bisa jadi ketika nanti dibacakan ayat Ruqyah nanti jin itu melari ke patung dan boneka. Dan kita sama-sama menyimak bacaan ayat Ruqyah Syariah yang akan langsung dibacakan oleh narasumber kita Ustaz Husain Mubarak. Ya Ustaz, saatnya kita mungkin membacakan ayat Ruqyah Syariah, Ustaz. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang telah banyak sekali yang masuk ke line pesan singkat, mungkin antum bisa membacakan ayat Ruqyah Syariah terlebih dahulu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa Wasal TV yang Allah muliakan dan para pendengar Radio Muslim Jakarta rahimani wa rahimakumullah. Saatnya kita akan membacakan ayat-ayat Ruqyah yang barangkali insyaallah bermanfaat buat para pendengar, baik yang mendengarkan langsung di Radio Muslim dan juga di depan layar kaca Wasal TV. Barangkali perlu dipersiapkan. Yang pertama, ada niat untuk meruqyah diri sendiri ataupun diruqyah, walaupun pada kesempatan ini bukan termasuk bagian pada meminta ruqyah, karena berbeda dengan Ustadz tolong saya diruqyah, itu berbeda dengan kita mendengarkan kajian yang barangkali kita inisiatif untuk membacakan ayat ruqyah. Nah, yang pertama adalah niat dari hati yang paling dalam untuk meruqyah. Kemudian yang kedua, hendaklah mendengarkan dengan khusyuk. Ruqyah itu baik kepada doa. Doa itu dibutuhkan konsentrasi dan khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin segala penyakit yang Allah turunkan kepada kita, maka Allah juga yang mengangkat penyakit kita, yang menyembuhkan penyakit kita. Kemudian disampaikan oleh host kita tadi bahwa mohon bagi jemaah yang punya pajangan-pajangan foto yang bernyawa atau ada patung yang bernyawa, tentunya harap untuk diturunkan kemudian dikeluarkan di rumah. Begitu juga bagi yang sedang merokok, harap untuk dimatikan, karena rokok itu salah satu yang disenangi oleh jin, karena baunya itu disenangi oleh jin. Nah, kemudian yang pakai tangkal atau sejenisnya, maksudnya hizib dan jimat, juga harap disingkirkan. Nah, kemudian karena kita akan membacakan ayat ruqyah, harap untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar agar kiranya penyakit-penyakit yang kita rasakan segera diangkat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap penyakit yang Allah turunkan kepada kita terkadang ada kaitan dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan tidak ada satu dosa pun kecuali akan berdampak buruk terhadap jiwa dan raga kita. Maka konsentrasi penuh. Dan kalau yang punya air, silakan airnya dipersiapkan, baca dulu dengan beberapa ayat ruqyah. Silakan. Ini sebagai contoh bagi jamaah yang punya air di depannya, agar jin-jin yang ada di tubuh di bagian dalam itu dengan air itu Allah memberikan kesembuhan, keluar lewat muntah atau sendawa atau lewat pipis nanti.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya, baik dosa syirik kepada Allah atau dosa sering kedukun dan paranormal, atau barangkali kita pernah menipu orang, mendurhakai kedua orang tua kita, seorang istri menzalimi suaminya atau seorang suami menzalimi istrinya. Mudah-mudahan dengan mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Silakan dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Syekh Muhammad SAW membolehkan tiup, tapi menurut sunnahnya tidak ada dalilnya, hanya saja khusus untuk ruqyah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah membolehkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh tiup belanja 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Silakan diminum, baca bismillah pakai tangan kanan.
Ya, silakan niatkan untuk mengeluarkan seluruh gangguan jin, sihir dan ain atau penyakit yang kita rasakan secara medis. Ya Allah ya Rabb, hamba sakit kepala, sering sakit kepala. Mudah-mudahan Engkau angkat penyakitku ya Allah. Barangkali ada miom, kista atau kanker, stroke, bermohon berdoa dan bermohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan mengangkat segala penyakit kita. Bismillah. Ya, terkadang setelah kita bacakan masing-masing ayat ruqyah di ayat tadi, biasanya ada langsung reaksi bagi doa dan bacanya yang khusyuk. Mungkin ada rasa sendawa atau pingin muntah, atau terkadang pingin pipis, atau hawa panas, hawa dingin, pegel. Nah, ya silakan dilanjutkan. Kalau yang terasa mual di perut, barangkali bisa dipraktekkan baca Al-Falaq An-Nas saja. Silakan dibaca. Kemudian nanti diusapkan di perut biar jin yang di lambung, di usus bisa keluar sendawa atau muntah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, silakan diusap di daerah yang sakit. Kalau yang di lambung terasa mual, diusap di lambungnya. Konsentrasi diusap. Bismillah ya Allah ya Rabb. Angkatlah penyakitku ya Allah. Keluarkan ya Allah ya Rabb. Silakan diusap yang khusyuk. Ya, silakan di lambung. Ya Allah ya Rabb, keluarkan ya Allah. Terus konsentrasi. Ya ma'syarul, wahai para bangsa jin, saya ingatkan semua jin-jin yang tinggal di perut, di lambung. Jin yang tinggal di perut, di lambung, di usus, agar kalian bertobat kepada Allah. Keluar semua. Jin yang di lambung, di usus, di rahim. Naik ke atas. Tekan, dorong ke atas. Naik. Semua jin di lambung. Keluar semua. Keluarlah sendawa atau muntah. Bak tenggorokan. Naik. Muntah semua. Naik. Ya Allah. Ukhruj. Terus diusap lagi, konsentrasi. Terus diusap, konsentrasi. Ya Allah. Wahai musuh Allah, semua jin-jin yang tinggal di lambung, jin yang tinggal di dada, di perut, saya ingatkan agar kalian bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ikhsha ya Allah. Lepas wahai musuh Allah. Konsentrasi terus di lambung, di perut, di dada, terus di dada. Dan dorong ke atas pelan-pelan dan berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dan mengangkat segala penyakit kita. Naik. Kesenangan mudah. Naik. Ya Allah. Keluar wahai musuh Allah. Terus diusap. Naik. Kesenangan mudah. Naik. Ya. Kalau terasa di leher, diusap, tarik. Yang kelenjar getah bening, diusap terus. Arahkan mulut. Ya. Orang mulut terus kesendawa tak? Ya. Kesendawa tak mudah. Ya Allah. Saya ingatkan kepada jin-jin yang tinggal di leher, di perut, di dada, dimanapun kalian berada, yang tinggal di tubuh kaum muslimin. Keluar semua. Ya. Tarik arah mulut. Kesendawa tak mudah. Ya Allah. Ya. Silakan sambil mendengarkan di mana yang terasa sakit, di situ ditekan nanti. Pada saat saya bacakan ayat-ayat ruqyah, di mana yang terasa ada hawa panas, hawa dingin, di situ langsung diusap
bisa dibuang ke tangan. Kalau di kepala ditarik arah ke sidratul muntaha, terserah. Ya. Di mana yang tasawuf mana, di situ ditepuk-tepuk, diusap, arahkan keluar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya ma'asyarul jin, wahai para bangsa jin, saya ingatkan kepada kalian agar kalian segera bertobat kepada Allah. Jin-jin yang tinggal di badan kaum muslimin dan muslimat, semua jin yang tinggal di dada, di perut, yang di lambung, di usus, yang tinggal di pankreas bagi yang diabetes, begitu juga yang di punggung, jin-jin keturunan. Saya ingatkan agar kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhadoliman kalian, ya ma'syarul jin, wahai para bangsa jin, keluar semua ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, yang di perut keluar termuntah, keluar sendawa, atau keluar lewat pipis. Ya adu Allah, keluar wahai musuh Allah. Ukhruju. Ayo semua jin yang di lambung, di kepala, ayo naik ke atas, lewat sendawa termuntah. Naik, muntah semua. Ya adu Allah, ukhruj. Keluar wahai musuh Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ya ma'asyarul jin, saya ingatkan kepada kalian, keluar semua. Ya Abdullah, khuruj, wahai musuh Allah, keluar semua. Bagi kaum muslimin yang terasa hawa panas di badan, diusap seluruh badannya. Diusap, dibuang, arahkan ke tangan dan kaki. Begitu juga yang terasa mual, usap di lambung. Ya Abdullah, semua jin yang di lambung, keluar semua. Ukhraj Abdullah. Begitu juga jin-jin yang tinggal di rumah kaum muslimin dan muslimat, pindah tempat, tinggal di laut semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu juga jin-jin yang tinggal di badan. Saya ingatkan kepada kalian agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Keluar semuanya. Ya, semua jin yang tinggal di muka, ya diusap di muka, arahkan ke mulut dan sendawa. Terus, ya, arahkan mulut sendawa. Terus, begitu juga yang punggung diusap, arahkan ke tangan, ke pundak. Terus dari pundak terus ke ketiak, arahkan terus ke tangan. Keluar semuanya. Yang di dada, di pankreas, begitu juga yang ada di jantung. Keluar semuanya. Wahai musuh Allah, wahai musuh Allah, keluar semuanya, keluar. Naik, sendawa teman-teman, naik. Oh khajatullah, didorong, arahkan sendawa teman-teman, naik. Sendawa teman-teman, naik, sendawa teman-teman. Ya Allah, oh khajatullah, keluar wahai musuh Allah. Nanti bisa keringat, pori-pori semuanya. Semua jalur itu animal untuk keluar. Terus, begitu juga yang terasa di kaki. Semua jin-jin yang tinggal di kaki, saya ingatkan kepada ya Abdullah, ukhruj, keluar wahai musuh Allah. Ditepuk-tepuk di kakinya, diusap, arahkan ke kaki, arahkan terus. Ya, demikian pembacaan ayat ruqyah dan beberapa contoh-contoh yang kita jelaskan tadi. Semoga bermanfaat pada kaum muslim dan muslimat, dan juga bagi jemaah yang terasa ketika dibacakan ayat, barangkali bisa ditanyakan kepada kami, dan nanti juga bisa dilanjutkan sendiri di rumah masing-masing untuk mempraktekkan ayat ruqyah. Dan ayat ruqyah tidak dibatasi oleh jumlah dan waktu, silakan kapan saja dan di mana saja. Ya, wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Baik teman-teman pemirsa WSL TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang dimuliakan Allah. Saatnya kita buka dialog interaktif di line telepon 812 8525 237 atau layanan pesan singkat 812 91000428. Ya, baik Ustaz, mungkin sambil menantikan penelpon yang ingin bertanya, kita jawab dari pertanyaan pesan singkat dari 08218556 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya apabila diri kita diruqyah oleh orang lain? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa hukumnya kalau diri kita diruqyah orang lain? Hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Jibril membacakan doa-doa, diantaranya Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in yu'di wa syarri kulli 'ainin hasid Allahu yashfi, seterusnya. Itu doa yang diajar, doa yang dipraktek oleh Jibril kepada Nabi SAW.
ketika Rasulullah sakit diruqyah oleh Jibril. Begitu juga Rasulullah SAW ketika sakit juga dibantu oleh Aisyah dibacakan ayat. Ada juga para sahabat dibacakan ayat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengobatinya. Ini menunjukkan bahwa boleh kalau kita diruqyah oleh orang lain. Begitu juga para ulama-ulama saling meruqyah tadi. Hanya saja kata-kata meminta itu barangkali mungkin mengurangi keutamaan. Tapi kalau ada orang inisiatif meruqyah di sekitar boleh. Wallahu ta'ala. Ya baik Ustaz, mungkin kita singkat kembali dari 0823-2912 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap membaca Al-Quran atau zikir jin yang ada di tubuh itu pergi? Dan kita jawab dari tombol yang telah masuk. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Pak Udin di Gorontalo. Ya, silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya mau bertanya ini mengenai ceritanya. Ini ceritanya apa, sering timbul penyakit itu gatal-gatal seluruh badan. Iya. Meskipun timbul itu bukan bilang tiap hari atau tiap minggu, kadang timbul lama lagi berbeda baru timbul lagi. Nah, yang saya mau tanyakan apakah itu berupa gangguan jin atau ini biasa? Maaf, Bapak sudah ke dokter? Belum. Oh, belum ya. Iya. Tapi selama gatal-gatal itu dia lama-kelamaan juga hilang sendiri. Kan maksudnya sering timbul, sering ada itu penyakit. Iya. Udah lama, Pak? Sudah lama itu penyakit. Iya. Ya, baik Bapak, itu saja. Ya. Ya. Lalu yang kedua saya mau tanya, kalau orang lagi apa kayak wanita begitu lagi haid, apa bisa tetap bisa baca ayat-ayat ini? Ya. Ya. Ya baik Bapak, terima kasih. Seperti yang dicontohkan tadi itu menyusul haid begitu, apa bisa walaupun dia haid? Iya. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah kami tangkap pertanyaan dari Bapak. Ya, baik Ustaz. Dua penanya Ustaz dari pesan singkat dan penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak yang dari Gorontalo. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak dan keluarga, dan mudah-mudahan penyakit yang dialami oleh istrinya sehingga gatal semoga diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan juga penyakit yang sama sebagai yang dirasakan oleh kaum muslim yang lain. Pertanyaan dari Bapak dari Gorontalo tadi yang pertama, apakah sering gatal-gatal istrinya itu apakah gangguan jin atau medis? Barangkali bisa beberapa faktor. Gatal bisa disebabkan karena mungkin berkotor sehingga menyebabkan gatal. Mungkin karena ya mungkin ada beberapa makanan-makanan yang tidak sesuai dengan ya darahnya menyebabkan gatal. Nah, itu urusan dokter. Kemudian ada juga karena stres. Karena stres, depresi menyebabkan gatal-gatal juga. Atau mungkin bisa juga karena faktor lain. Nah, apakah gatal juga bisa disebabkan karena jin? Iya. Ada juga karena faktor gangguan jin, sihir dan ain juga. Nah, terlepas daripada apakah gangguan jin tidak, maka boleh Bapak langsungkan ruqyah. Ruqyah mandiri, yang pertama bacakan surat Al-Fatihah, kemudian surat ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq di telapak tangan, diusap seluruh badan. Di seluruh badan itu diusap, konsentrasi. Saya berdoa kepada Allah SWT. Bolehkah baca di air? Boleh dibacakan air dulu. Nah, kemudian setelah Bapak usap terus, atau istrinya melakukan ruqyah mandiri seperti itu. Yang kedua adalah lakukan teknik yang kedua. Nabi SAW pun walaupun berbeda kasusnya, Rasulullah pernah tersangka kalajengking. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, dan derajat hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah, yaitu dibacakan surat Al-Baqarah, ayat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau surat Al-Kafirun, dibacakan di air hangat dicampur garam. Airnya dihangat itu, kemudian dicampur garam, kemudian dimandikan. Nah, kalau terasa di kaki, Nabi SAW pernah melakukan hal itu. Ya, ketika beliau tersengat kalajengking, beliau rendam air hangat garam di kakinya.
Nah, bisa lakukan seperti itu. Insya Allah, baik medis atau non medis, Allah memberikan kesembuhan. Gatal pun barangkali barangkali ada racun-racun di darah kita, atau mungkin karena faktor makanan. Insya Allah dengan akan keluar dengan bersama dengan air garam tadi. Coba diusahakan berulang-ulang. Yakin Allah memberikan kesembuhan. Kemudian ketiga, lakukan terapi mandi hujan. Itu salah satu air yang diberkahi oleh Allah, yang turun dari langit itu adalah air hujan. Karena Allah sendiri mengatakan air diberkahi. Makanya Bapak sering mandi hujan dengan niat untuk ruqyah dan menyembuhkan penyakit. Insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Terus menerus dilakukan secara menerus sambil berdoa kepada Allah semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian, apakah boleh meruqyah atau baca Al-Quran sedang haid? Pendapat yang roji adalah boleh. Ya, pendapat yang boleh adalah boleh sedang meruqyah diri dalam kondisi haid. Karena justru dalam kondisi haid itulah terkadang rawan serangan jin, sihir dan ain itu. Makanya perlu boleh melakukan ruqyah mandiri pada saat kondisi haid. Wallahu taala alam. Sebenarnya ada pesan singkat, baca Al-Quran atau zikir, jin yang ada di tubuh ini pergi. Iya. Apakah jin yang ada di tubuh kita akan pergi pada saat kita zikir dan baca Al-Quran? Jawabannya iya. Bisa pada saat kita berzikir, maka dijelaskan Ibnu Abbas, yaitu pada saat kita berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka dia akan menghindar atau bisa mengecil atau dia bisa bersembunyi. Pada saat kita berhenti zikir, dia terkadang kembali. Makanya disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Tadul Ahkam Syarah Bulughul Maram, karena Nabi SAW, kata Aisyah, yadhkuru ala kulli hal, bahwa Nabi SAW itu berzikir dalam segala keadaan. Segala keadaan di sini dijelaskan para ulama hadis dalam kitab Syarah Bulughul Maram Tadul Ahkam, yaitu dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, menunjukkan bahwa zikir itu bisa dilakukan baik waktu suci maupun di waktu haid ataupun waktu kotor. Yang dimaksud di sini adalah haid atau nifas, boleh. Makanya ala kulli hal, di segala keadaan. Dan juga ada keadaan di sini maknanya juga adalah baik dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Berarti kondisi zikirnya boleh bersuci, bersih atau haid, nifas juga boleh. Ya. Itu Allah taala. Baik, Ustaz, kita angkat telepon telah masuk ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Ini, jadi saya kan mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Ustaz. Ya. Kami sudah berkeluarga 40 tahun. Cuman yang istri saya ini tidak boleh untuk menyayangi suami. Tidak boleh apa? Tidak boleh menyayangi suami. Jadi saya tidak pernah merasa bahwasanya saya itu disayangi oleh istri saya. Karena itu saya tahu bahwasanya dia itu ada jin keturunan dari perempuannya atau dari nenek-neneknya. Dari itu saya minta bantu dari Ustadz, bahwasanya kalau bisa Ustadz kasihlah ayat yang jelas untuk pemirsa Faisal TV ini kan, artinya surat apa yang harus kami baca. Karena di sini pun kita tinggal di Aceh. Jadi itulah banyak sekali udah yang saya coba untuk meruqyah istri saya ini, termasuk saya sendiri, tapi tidak pernah berhasil. Jadi kalau bisa saya minta bantu, Ustaz, kalau bisa dikasihkan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menghancurkan, mengeluarkan jin yang ada dalam diri istri saya itu. Sedih kali Ustaz, 40 tahun lamanya saya menderita. Kalau bisa pun kami itu harus bercerai, tapi kami takdir Allah tidak mau menceraikan kami. Jadi itu permintaan saya Ustaz, kalau bisa tolong dibantu kami Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Aceh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Bapak dari Aceh. Semoga Allah SWT mengangkat segala masalah yang dihadapi oleh Bapak, terutama ada jin yang nemplok di tubuh istrinya menyebabkan
ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Dan begitu juga kaum muslim yang lain yang merasakan yang sama sebagaimana Bapak tadi. Pemirsa yang Allah muliakan dan para pendengar radio muslim yang Allah muliakan, berkaitan dengan susahnya terjadi harmonis rumah tangga itu, barangkali ada beberapa faktor kaitan dengan hubungan jin. Kalau yang lain ya ada faktor lain, tapi ini ada kaitan dengan gangguan jin. Yang pertama adalah ada jin yang suka sama istri kita. Ya, biasanya jin laki-laki. Jin yang laki-laki yang senang dengan istri kita. Nah, biasanya dia tinggal berapa titik. Yang pertama di muka, yang kedua di daerah dada dan sekitarnya, kemudian di daerah bawah perut, kemudian di daerah pinggang. Itu biasanya titik-titik jin yang sering tinggal di tubuh kaum muslimin yang menyebabkan kasih sayang dan hasrat ke suami itu kurang. Setiap suami menyentuh, terkadang menolak, risih. Nah, seharusnya ada hasrat antara suami istri, tetapi ini enggak. Itu biasanya ada jin yang suka dengan kita. Yang kedua bisa juga terkadang perempuan sedang tidur telanjang, terkadang ada jin naksir, enggak baca doa, hanya jin naksir tadi. Makanya perempuan ya sebaiknya tidak tidur dalam kondisi telanjang, terkadang ada jin naksir. Kemudian selanjutnya ada jin yang kaitan dengan khodam. Khodam itu ada keturunan. Nah, pada dasarnya jin keturunan ini barangkali niat baik daripada kakek dan orang tuanya untuk menjaga dirinya, menjaga yang bersangkutan ini istrinya. Nah, tapi ternyata khodam ini dimanfaatkan, dia suka dengan perempuan ini. Nah, kalau jin sudah suka, biasanya itu yang terkadang menghalangi kebahagiaan antara suami istri, karena jin suka sehingga setiap suami mendekat ke istri selalu risih. Kadang nggak suka dengan suami, atau sebaliknya melihat istrinya nggak. Karena suami nggak begitu ini, tetap senang, tetapi istrinya terkadang risih. Nah, berarti orang seperti ini bisa juga karena jinnya senang, bisa juga karena keturunan tadi, jin keturunan. Bagaimana tadi sudah diruqyah? Maka ada beberapa faktor yang harus Bapak lakukan. Yang pertama, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang kedua, boleh didakwain kepada jin itu, didakwain agar suruh bertobat kepada Allah. Tugas Anda itu wahai jin untuk ibadah. Semoga Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bahwa didakwakan dengan Islam, suruh bertobat kepada Allah. Biasanya pengalaman saya setelah didakwakan mau kembali kepada Islam benar, suruh kita jelaskan Islam itu indah, Islam itu agama yang benar, Islam itu mengharamkan berbuat zalim pada orang lain. Terutama jin itu sebenarnya fitrahnya itu adalah di atas kebenaran, tapi karena dia zalim, karena juga salah, karena kurang ilmu sehingga dia zalim tadi. Ya, makanya didakwakan dengan Islam benar. Terkadang dia keluar nanti setelah didakwain. Kemudian selanjutnya di ruqyah yang ahlinya. Kalau Bapak sudah ruqyah mandiri dan juga minta bantuan di daerah sekitar, maka Bapak boleh minta bantuan buat istri ruqyah, itu boleh. Nah, kalau meminta Ustaz tolong saya ruqyah, mungkin ada mengurangi keutamaan. Tapi kalau meminta untuk orang lain boleh, sebagaimana Rasulullah katakan, istarqu laha fa inna bi an-nadhr. Carikan untuk ruqyah, mintakan untuk ruqyah untuk meruqyah perempuan ini yang kena ain. Nah, meminta orang lain adalah boleh, buat istri atau buat suami juga boleh. Nah, ayat apakah yang dibaca? Maka ayat yang dibaca adalah tidak ada dalil khusus yang membakar khususnya. Nah, perlu diketahui mas sekalian, kita meruqyah itu bukan untuk niatnya membunuh jin, bukan niat untuk memutilasi jin atau untuk membakar jin, tidak. Kita, jin itu adalah sebagian saudara kita juga. Jin itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk ibadah. Nah, makanya perlu didakwain juga. Nah, kemudian tugas kita adalah mendoakan dan membacakan ayat-ayat ruqyah seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas. Nah, berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan itu. Nah, perkara jin itu terbakar, perkara jin itu terbunuh, itu perkara lain. Kita tidak ada niat untuk itu. Nah, walaupun jin itu banyak dendam juga ke saya. Ada raja jin itu sering marah ke saya, "Husain, kamu telah membunuh." Ya, saya katakan saya tidak pernah membunuh jin. Hanya saya mengajarkan kepada kaum muslimin untuk meruqyah diri sendiri.
Nah, padahal sudah diingatkan kalau kalian bertobat, tapi kalau nggak bertobat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kekeliruan kita ruqyah itu niat kita ruqyah untuk membunuh jin, kemudian memutilasi jin. Itu sebaiknya tidak lakukan seperti itu. Karena para salafus saleh, orang terdahulu, para sahabat meruqyah udah selesai dah. Ya, intinya bagaimana jin itu keluar udah selesai, nggak perlu jinnya dimutilasi, jinnya dikurung, jin kunci, itu nggak perlu. Ya. Nah, ayat apakah yang ampuh? Tidak ada yang paling ampuh ayatnya kecuali apa yang dicontohkan Nabi SAW. Ada nggak baca ayat tertentu dicocokkan? Nggak perlu dicocokkan seperti itu. Maka cukup membaca sejelaskan oleh Lajnah Daimah ayat ruqyah diantaranya surat Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu cukup. Insya Allah itu bermanfaat. Yang penting kita yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz, mungkin kita angkat telepon yang telah masuk kembali. Ya, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa? Dari mana, Bapak? Dengan Jokowi, Ustaz, dari Pekanbaru, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ini, Ustaz. Kami sudah tingkat ruqyah mandiri, Ustaz. Banyak sekali yang saya rasakan. Pengalaman itu banyak, Ustaz. Cuman sekarang yang saya rasakan itu suruh badan itu kayak penuh benang tali, Ustaz. Di kaki, di lutut, pangkal paha, di pinggul, bahu, leher, kepala, terus tangan sebelah kiri ini penuh benang, Ustaz. Nah itu, cuman saya itu sekarang itu nggak bisa melihat lagi dalam pejam, Ustaz. Dulu saya bisa melihat dalam pejam itu. Kan saya nggak percaya, makanya saya itu ada namanya itu halo? Iya, silakan. Dulu tuh saya begini, saya mendiri dengan itu apa namanya audio dia itu, Ustaz. Jadi saya banyak melihat macam-macam dalam pejam itu. Dan saya terbanting-banting. Kaki saya menandang sana kemari. Dalam ruangan itu banyak angin nyambar-nyambar, Ustaz. Ya, barangkali bisa disingkat ininya, Pak. Ya, Pak? Ya, langsung bisa ke pokok intinya, Pak. Bisa disingkat biar kami bisa menanggapi dan bisa saya tanyakan gini, apa tuh gimana cara untuk memutus benang sama tali-tali di kaki ini sama di tangan ini? Iya, baik. Nah, itu badan ini, Ustaz. Terus yang tanyakan, kalau ruqyah mandiri itu apabila jin kesakitan, apakah yang nyir itu ikut kesakitan? Ini, Ustaz, kalau saya ruqyah mandiri itu, terus banyak kali serangan sihir sama saya itu. Bulan kemarin itu di depan rumah saya itu ada ular. Kobra panjangnya itu kurang lebih 1 meter, Ustaz. Saya tahu kalau itu luar biasa, bukan luar biasa, Ustaz. Iya, Bapak tadi ketika Bapak keluar dari rumah kucing, kalau aku yang bunuh kamu nanti. Iya. Jadi akhirnya nanti pergi, Ustaz. Saya ikutin tuh. Caranya nggak sampai 3 meter sama ular, Ustaz. Atau ular itu hilang, Ustaz. Nah itu. Terus yang saya tanyakan itu, apakah kalau ruqyah mandiri itu orang yang ikut jin kesakitan, orang yang juga ikut kesakitan. Nah terus gimana cara untuk tali sama pedang-pedang yang ada dalam tubuh saya ini? Iya. Nah itu, Pak. Assalamualaikum. Maaf Pak, sebelum tutup, Bapak ya, Pak, tadi ketika mendengar ayat apa yang terasa, Pak? Sekarang ini saya kalau mendengar itu, Ustaz, ya, kan semua itu kepada saya. Ya? Itu karena benang-benang kota itu narik semua. Oh, tadi badan Bapak kayak ditarik pakai benang tadi ketika ayat. Iya. Oke. Karena itu saya itu dengarkan orang ngaji aja, Ustaz. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Semua badan saya. Ya, baik. Ya, saya paham. Ya, baik Bapak, terima kasih. Yes. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak dari Pekanbaru. Semoga Allah menyembuhkan penyakit Bapak dan keluarga, dan begitu juga seluruh kaum muslimin yang punya penyakit yang sama sebagaimana Bapak rasakan tadi. Ya, yang pertama, apakah ketika kita meruqyah diri sendiri jin itu merasa kesakitan? Kira-kira ya? Apa? Iya.
apakah ketika meruqyah diri sendiri itu bikin kesakitan? Iya. Setiap kita meruqyah dibacakan ayat, apakah jin kesakitan? Iya. Karena setiap baca ayat Quran, karena jin itu zalim sehingga dia menjadi setan, setiap bacakan ayat dan usap itu akan kesakitan. Nah, kemudian kedua, bagaimana caranya menghancurkan benang-benang di tubuh ini? Secara dalil tidak ada dalil yang menjelaskan berkaitan hal ini. Hanya saja kasus Nabi SAW dalam Sahih Bukhari itu, Rasulullah terkena santet, dikirim oleh Labib bin Asam, kemudian Rasulullah SAW sampai lumpuh 3 hari. Buhul yang dipakai oleh tukang sihir seorang Yahudi itu adalah rambut Nabi SAW 11 helai, ditaruh di sumur. Kemudian Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah. Kemudian Rasulullah mengutus 2 orang sahabat, Abu Talha dan Abi Thalib, kemudian mengangkat buhul itu, kemudian diuraikan satu persatu. Itu diantaranya contoh yang dipraktikkan oleh para salaf, dipraktikkan oleh sahabat Nabi SAW. Nah, sementara ini adalah buhul, seakan ada benang yang timbul. Yang pertama adalah kembali kepada dalil umum. Rasulullah katakan la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak apa melakukan itu selama tidak musyrik. Nah, berdasarkan ya kita coba beberapa buhul yang ada di sini. Bapak yang pertama berdoa kepada Allah, minta bismillah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku ya Allah buhul santet yang ada di badanku ya Allah, dan hancurkan buhul itu ya Allah ya Rabb. Terus berdoa, terus minta kepada Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bentuk buhul di badan. Tiba-tiba Allah menunjukkan buhul itu. Nah, kemudian kalau ada buhul itu ditarik. Kalau memang terasa ditarik, dihancurkan. Kemudian dibacakan ayat-ayat di antaranya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau ayat apa saja. Kemudian tiup dia, biasanya buhul itu hancur. Nah, terus ditarik semua kalau memang Allah tampakkan buhul tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau memang tidak tampak seperti itu, Bapak bacakan surat Al-Falaq, An-Nas atau ayat kursi di telapak tangan. Kemudian usap, ya Allah ya Rabb, hancurkan semua buhul-buhul benang yang ada tubuh ya Allah. Bapak usap terus, tapi niat minta kepada Allah, ya Allah, hancurkan semua buhul yang ada di tubuh ya Allah. Itu biasanya satu persatu akan putus. Terus itu akan putus, akan hancur, cair. Ya Allah, cairkan ya Allah, hancurkan ya Allah, leburkan ya Allah ya Rabb. Terus saja. Itu insya Allah dia akan lebur bersama usapan itu. Itulah dahsyatnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Oh, Nabi mencontohkan ketika beliau sakit, cara menyembuhkan penyakit itu yaitu dengan usapan seperti ini. Sama dengan Bapak itu juga tadi adalah diusap konsentrasi, ya Allah ya Rabb, hancurkan ya Allah, keluarkan ya Allah ya Rabb, terus sambil berdoa kepada Allah, nanti berangsur-angsur akan cair, akan lebur buhul-buhul dan benang tadi. Begitu juga walaupun ada keris, tekanan di keris di kepala, Allah tunjukkan kelihatan ada keris, maka dibacakan ayat itu, dibaca terus itu keris itu pun akan lebur. Nah, itulah keajaiban dari Al-Quran. Silakan Bapak baca dan sambil niat untuk meleburkan semua buhul-buhul santet yang ada di tubuhnya. Semoga Allah yang mengangkat penyakit Bapak, dan kita doakan seluruh kaum muslim dan muslimat yang memiliki penyakit yang sama atau ada buhul-buhul yang ada di badan. Saya doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat semua penyakitnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga dari segala serangan jin, sihir dan ain. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Ingin sekali membaca pertanyaan yang telah masuk ke line pesan singkat atau menjawab penelpon yang telah masuk, karena keterbatasan waktu ini, Ustaz, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada kalimat ikhtitam yang ingin disampaikan, Ustaz. Ya, kepada seluruh kaum muslim dan muslimat, para pendengar radio Muslim dan Wasat TV yang Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin. Sebagai kalimat ikhtitam dari saya, bahwa syaitan laknatullah alaih tidak pernah diam dalam rangka menyesatkan kita. Maka ketahuilah bahwa pintu-pintu masuk syaitan tadi, bahwa sebab-sebabnya pintu masuk syaitan harus dipelajari. Kita tutup pintu-pintu yang biasa lalu lalang syaitan masuk ke badan kita, agar kita hidup nyaman, bahagia bersama Islam, nikmatnya bersama sunnah Nabi SAW. Pintu yang pertama tadi, mohon yaitu pintu marah. Maka mulai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan kita tidak mudah marah, terutama diri saya barangkali terkadang sering marah. Semoga Allah mengangkat emosi dan amarah tadi. Yang kedua, lalai dari Allah SWT.
Mari kita selalu memperkuat zikir dan membangun hubungan kepada Allah sesuai yang dicontohkan Nabi SAW. Kemudian tadi adalah di samping lalai dari Allah SWT, yaitu kita hindari rasa takut ketika di sendirian atau dimanapun kita berada. Hanya kita munculkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pintu-pintu yang harus kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kebahagiaan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kita panjang itu akan bisa terbukti, kita bisa bahagia hidup tenang bersama Islam. Sehingga nanti akan kita rasakan keagungan nikmat Islam dan juga nikmat sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu diwafatkan oleh Allah. Allahumma amitna alal Islam sunnah. Ya Allah, ya Rabb, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini saja yang perlu sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri saya dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan secara langsung pada malam hari ini. Semoga Allah menjaga diri kita dan keluarga dari segala serangan jin dan sihir. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik Ustaz. Baik, khotbah iman pemirsa Waisal TV dan juga pendengar Radio Muslim 837 AM yang dimuliakan Allah. Demikianlah kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih pada para pemirsa yang telah berpartisipasi baik melalui telepon ataupun dari pesan singkat. Dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, lagi-lagi kami belum bisa membacakan pertanyaan dari seluruh pemirsa yang telah masuk ke line pesan singkat kami karena banyaknya pertanyaan telah masuk. Dan saya Aminullah dan Ustaz Husain Mubarak MA serta seluruh pekerja yang bertugas pada malam hari ini mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.